Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Valentina Samosir dengan NIM 25105111099. Pada pertemuan ke-14 materi algoritma dan pemrograman akan dibahas mengenai iterator. Apa itu iterator? Iterator adalah objek yang mirip seperti pointer yang digunakan untuk menelusuri elemen-elemen dalam kontainer STL seperti vektor, list, set, dan map. Iterator itu berfungsi seperti penunjuk posisi elemen, sehingga kita bisa mengakses data satu persatu. Lalu bagaimana sih cara mendeklarasikan iterator? Ada dua cara di sini. Yang pertama ada cara umum, yaitu vektor, integer, lalu iterator it. Nah, ini tuh vektor integer ini, bukan siku integer, inilah jenis kontainernya. Lalu iterator itu adalah tipe iterator. It itu adalah nama iteratornya. Itu bebas kita beri nama apa saja. Ada cara lain, yaitu menggunakan auto. Auto ini adalah penyingkatan dari cara umum ini, sehingga kita bisa membuat auto it sama dengan angka .begin. Ini jadi compiler otomatis menentukan tipe iteratornya. Tipe iterator tadi yang si ini. Di sebelah kanan ini adalah contoh dari kode mengenai deklarasi iterator. Lalu, apa saja sih fungsi umum yang berkaitan dengan iterator? Yang pertama ada begin. Ini mengembalikan iterator ke elemen pertama. Ada end, dia ke setelah elemen terakhir. Dia bukan di elemen terakhir, tetapi setelahnya. Ada advance, it, end. Dia memindahkan iterator it sebanyak n langkah. Jadi kita tentukan n ini berapa langkah gitu. Ref, it, isi yang diisikan. Iterator ke elemen setelah it. Lalu di sini ada contohnya. Misalnya auto it sama dengan angka .begin. Nah, angka .begin ini kita mau bikin dia jadi it-nya gitu. Nah, kira-kira itu yang mana? Yaitu yang elemen pertama dari si vektor, yaitu si angka 10. Selanjutnya ada beberapa operasi iterator. Yang pertama ada dereferencing, yaitu seperti tanda bintang. Dia digunakan untuk mengambil nilai yang ditunjuk iterator. Kita mau ambil nilai. Misalnya it 20, nunjuk 20 gitu. Maka dereferencing it ini dia akan menghasilkan 20. Ada increment dan decrement. Kalau increment dia plus. Dia artinya maju satu langkah. Contohnya ada 10, 20, 30. Kalau dia di increment, maka dia akan maju satu langkah. Sekarang it-nya menuju ke 20. Kalau decrement kebalikannya, dia mundur satu langkah. Operasi yang ketiga adalah menambah atau mengurangi posisi. Dia digunakan pada iterator yang mendukung random access seperti vektor. Misalnya it plus 2 atau it min 1. Contohnya nih, di sini 10 ini elemen pertama kita tunjuk sebagai ya elemen awal it-nya. It plus 2 artinya nanti si it akan pindah gitu sebanyak 2 kali, dan dia akan menunjuk ke angka 30 sekarang. Selanjutnya ada operator yang keempat, yaitu menghitung jarak antar iterator. It 2 dikurang it 1, maksudnya itu ini menghitung jarak ya. Contohnya ada 10 ini sebagai it 1 dan 30 ini sebagai it yang kedua. Maka hasilnya adalah 2. Jarak dari antar iterator ini adalah 2 langkah gitu. Oke, selanjutnya yang kelima adalah membandingkan iterator. Operator ini digunakan untuk mengecek posisi iterator. Jadi di contoh nih, it tidak tanda seru sama dengan itu kan artinya tidak sama dengan ya angka .n. Angka .n ini kan artinya dia di posisi setelah elemen terakhir ya. Jadi kalau misalnya dalam perulangan itu tuh kayak artinya selama si iterator ini belum mencapai akhir kontainer gitu, lakukan apa misalnya dalam suatu perulangan ya. Dan di sini ada beberapa contoh lain. Operator ada equal to, not equal to, greater than, tanda siku kanan, siku kiri, less than, dan lainnya yang bisa dilihat di PPT.
Lalu ada jenis iterator berdasarkan kemampuannya, yang bisa kita lihat di layar sini. Oke, pembahasan studi case yang pertama. Kita akan membuat sebuah program di mana pertama kita akan membuat sebuah vektor yang namanya itu angka berisi beberapa data angka. Lalu program ini kita akan bikin iterator it yang menunjuk ke elemen pertama menggunakan angka .begin. Lalu nanti kita akan masuk nih ke dalam perulangan dan nampilin isi nilai-nilai yang ditunjuk sama iterator itu. Lalu kalau misalnya sudah nilai ditampilkan, iterator itu bakal konsepnya bergeser ke elemen berikutnya dengan plus it. Dia increment. Lalu prosesnya ini akan nampilkan data yang diulangi sampai semua elemen itu selesai dibaca, semua elemen di vektor. Jadi ketika iterator mencapai angka .n ini yang tadi udah dibahas, maka dia akan berhenti nih perulangannya dan selesai programnya, lalu ditampilkanlah outputnya yang seperti bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Berikutnya penjelasan tentang praktikum. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai praktikum. Di dalam kode ini, pertama-tama kita akan membuat kumpulan nilai, ya, 3 nilai di dalam sebuah vektor. Ada angka 70, 80, dan 90. Lalu kita mendeklarasikan iterator tadi, kita bikin dia menunjuk ke elemen pertama dengan nilai .begin. Lalu kita akses nih nilai pertama menggunakan akses tadi yang bintang itu ya. Lalu kita akan pindah ke elemen berikutnya dengan increment plus it. Nah, abis itu kita akan melihat nih bahwa sekarang si it ini udah nggak nunjuk lagi ke elemen yang pertama, tapi sekarang dia sudah ke nilai yang kedua. Kita akses, lalu kita coba nih ubah nih nilai yang ditunjuk itu. Kira-kira yang terubah adalah nilai yang pertama atau yang kedua. Nah, ternyata kalau kita lihat nanti di output yang akan diubah adalah nilai yang kedua gitu. Oke, setelah itu kita lihat outputnya, dan nilai pertama adalah 70, nilai kedua 80, dan nilai kedua setelah diubah adalah 85. Oke, pembahasan berikutnya, pada kode yang berikutnya ini kita akan melakukan random access iterator pada vektor ya, dimana kita buat dahulu nih sebuah kumpulan nilai. Kita akan nyimpan kumpulan angka dalam suatu vektor, lalu kita deklarasikan lagi iterator yang bernama it. Dia akan mulai dari elemen pertama karena menggunakan angka .begin. Lalu kita lihat nih iterator awal kita, dan akan muncul pasti elemen yang pertama si 100. Kita akan melihat iterator awal dan dengan mengakses si it-nya. Lalu setelah itu kita akan it plus sama dengan 2, artinya kita akan melompati sebanyak 2 ya dari it itu ke elemen 3 berarti. Lalu kita lihat nih iterator setelah kita lompat tadi. Lalu kita coba lagi mundur satu langkah dengan it min sama dengan 1. Lalu kita lihat nih, kita di sini ingin melihat selisih indeks dari setelah kita melakukan perubahan-perubahan pindah-pindah ini dengan cara it minus min dikurangi angka .begin. It sekarang dikurangi dengan yang elemen awal ini, elemen pertama si vektor. Nanti outputnya adalah iterator awal 100, lalu iterator setelah lompat 2 ada 300, lalu selisih indeksnya itu kan 1 ya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.